Oke, selamat pagi anak-anak sekalian, terkhusus anak-anak look level dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kalian semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran, tetapi di tema yang baru, yaitu Aku dan Suku Bangsaku, ya, pembelajaran 11. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur Tuhan boleh beri kesempatan untuk dapat belajar bersama tentang pembelajaran 10. Tuhan boleh menolong dan berkati sehingga pembelajaran ini dapat menjadi ilmu yang menambah wawasan kami tentang bangsa dan negara, karena kami tahu bahwa bangsa dan negara Tuhan yang ciptakan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak sekalian, sekali lagi kita akan belajar pembelajaran 11, Aku dan Suku Bangsaku, ya. Pembelajaran 10 kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Indonesia memiliki beragam suku budaya. Dari situlah kita belajar bahwa kita dapat memahami, mengenal setiap teman-teman kita, ya, setiap orang lain dimanapun kalian bertemu, ya, berbagai suku, budaya, dan agama, ya. Kalian bisa bertemu dengan orang Papua, orang Jawa, Bali, dan lain sebagainya, orang Sumatera, ya. Kalian juga bisa bertemu dengan warna kulit yang berbeda. Nah, itulah perbedaan dan keberagaman di bangsa dan negara kita, ya. Oke. Nah, sekarang kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan suku bangsa. Oke, apa itu suku bangsa? Oke, yang pertama, definisi daripada suku. Apa itu suku? Ya, suku bangsa adalah satuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, ya, khususnya bahasa. Jadi ada beragam bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Manado, Bali, ya, Kalimantan, bahkan juga bahasa Nias, ya, berbeda. Dari sisi itulah kita berangkat, ya, mengenal apa itu suku bangsa, ya. Kita mengenalnya dari bahasa. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan suku? Tentu kita dapat terus sering mengatakan bahwa dia adalah suku, misalnya suku Tionghoa, suku Toraja, dan lain sebagainya. Nah, suku itu adalah golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan atau golongan bangsa bagian dari bangsa yang besar. Nah, di dalam negara kita, di bangsa Indonesia ini ada beragam suku, ya. Ada beragam keturunan, ya. Misalnya orang Batak, dia punya keturunan Sumatera itu, kemudian Bali juga, ya. Jadi sekelompok orang-orang yang memiliki keturunan yang sama,
begitu ya. Jadi misalnya ada anak-anak yang dia suku Tionghoa. Jadi kita bisa tahu bahwa kenapa dia suku Tionghoa, dia memang keturunan dari sana ya. Satu, kita bisa dapat melihat dari warna kulit ya, dari budayanya ya, dari adat istiadat yang dia punya. Nah, dari situ kita lihat ya. Oke, nah sekarang coba kita pikir ya, coba kamu pikir apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya, selain dari apa yang teacher berikan ini. Coba pikir selama 10 detik. Ya, oke, tentu kalian punya jawaban masing-masing kan. Nah, yang jelas ya, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam, banyak kekayaan alam ya, tanah yang begitu beragam, pulau-pulau yang banyak ya. Indonesia memiliki kekayaan alam, misalnya laut yang luas. Nah, penghasilannya banyak ya, ikan-ikan di laut yang luas itu banyak sekali. Nah, inilah yang memberikan suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki bahasa, budaya, agama, dan suku yang berbeda. Nah, ini adalah kekayaan bangsa Indonesia juga. Bahasanya banyak sekali, budayanya juga banyak, agama juga ada banyak ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya, Konghucu ya. Jadi itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Suku yang berbeda, ada banyak suku di Indonesia ya. Oke, Indonesia juga memiliki bahasa persatuan. Nah, ini yang membuat unik bangsa Indonesia. Dari berbagai macam bahasa, tetapi kita bisa disatukan dalam satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa bicara dengan orang lain yang berbeda bahasa dengan kita? Bagaimana kita bisa berkomunikasi ya, kalau kita tidak memiliki bahasa persatuan? Nah, jadi bahasa persatuan kita yang bisa membuat kita bisa berelasi dengan orang lain adalah bahasa Indonesia, ya kan? Tuh, oke. Nah, sekarang dari semua yang kita sudah tahu ya, sekarang siapakah yang memberikan semua itu? Siapa? Oke, tentu jawaban kalian betul, yaitu Tuhan sendiri. Ya, tuh coba lihat di gambar ini ada Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi yang memberikan semua ini adalah Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan bagi kita. Oke. Nah, sekarang anak-anak sekalian, apa yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya, yang tadi memiliki berbagai macam suku dan etnis atau etnik. Seperti apa? Seperti suku Papua, Jawa, Padang, Tionghoa, Toraja, Nias, Madura, Aceh, Bali, Manado, dan lain sebagainya ya. Ini adalah keragaman suku di bangsa Indonesia ya. Kemudian memiliki banyak pulau dan budaya yang beragam, memiliki warna kulit, bahasa, kesenian, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan makanan khas. Ya, tentunya kalau kamu
pergi ke Bali, punya bahasa yang berbeda dengan kita, ya. Adat istiadatnya, rumah adatnya saja berbeda, pakaiannya berbeda, alat-alat senjata tradisionalnya berbeda. Bahkan juga yang sering kita temukan yang lebih cepat adalah makanan khas, ya. Misalnya makanan khas Sumatera Utara, makanan khas Bali, makanan khas Nias. Nah, kita menemukan di situ ada perbedaan, ada keragaman, sehingga kita dapat mengetahui lebih cepat dan kita dapat mengenalinya, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan sikap menghargai dan mengasihi semua orang dengan berbagai keunikannya, ya. Yang pertama adalah mengasihi dengan tidak melihat latar belakang, suku, budaya, agama, dan bahasa. Tentu ini yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, ya. Kita tidak bisa membeda-bedakan teman, ya. Mau dia bahas suku Manado, suku Nias, suku Toraja, bahkan suku apapun, kita harus memiliki sikap yang mengasihi semua orang, ya, tanpa memandang suku, budaya, dan agamanya, ya. Oke, kemudian menerima adat istiadat orang lain tanpa menjelek-jelekannya. Ketika kita misalnya melihat adat istiadatnya bertolak belakang dengan kita, tidak seperti adat kita, tidak seperti budaya kita, kita tidak boleh menjelek-jelekannya, ya. Misalnya, ya, adat istiadat orang Jawa, ketika mereka berbicara itu sangat lembut sekali. Ketika juga bertemu dengan orang Batak misalnya, ketika bicara mungkin keras sekali. Nah, ini ya hal yang kita tidak boleh jelek-jelekan keunikan atau budaya mereka. Itulah yang mereka punya, sehingga dengan keunikan masing-masing akan mempersatukan kita ketika kita berteman dengan mereka, ya. Baik, yang terakhir adalah bersikap rendah hati dan tidak menganggap kita lebih baik dari orang lain. Tentu yang kita harus lakukan adalah rendah hati. Selalu rendah hati ketika bertemu dengan orang lain yang berbeda dengan kita secara suku, agama, budaya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa suku saya lebih hebat, ya. Misalnya orang suku Nias misalnya, dia mengatakan bahwa suku saya lebih hebat, bisa lompat batu yang setinggi berapa meter begitu, ya. Misalnya juga orang Batak bisa mengatakan suku saya lebih hebat karena cara berbicaranya sangat tegas begitu. Atau orang Jawa juga bisa mengatakan, suku saya lebih hebat, cara bicaranya sangat sopan sekali, cara berpakaiannya sangat sopan sekali, ya. Nah, inilah yang hal-hal yang kita harus lakukan adalah rendah hati. Tentunya ini juga yang Tuhan suka di dalam kehidupan kita, anak-anak, ya. Tuhan suka kita ketika kita melakukan sikap rendah hati. Itu adalah sikap yang sangat terpuji yang Tuhan sukai dari kita. Oke. Nah, ini saja anak-anak sekalian, ya, untuk pembahasan mendetail dengan mengkaitkan bagaimana menurut firman Tuhan atau Alkitab tentang suku dan bangsa itu. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Minggu lalu kita akan lebih dalam belajar bagaimana menurut firman Tuhan, ya, minggu depan. Oke. Nah,
Ini yang akan anak-anak kerjakan ya. Kegiatan 1, kerjakanlah kegiatan 1 menjawab pertanyaan. Ada beberapa soal di sana. Anak-anak boleh kerjakan ya satu-satu. Kemudian kerjakan kegiatan 2, mengasihi budaya lain ya, mengasihi budaya lain. Ini tugas portofolio atau mengisi tabel ya, tabel yang sudah disediakan di halaman 117. Oke, sekian saja pembelajaran hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Shalom.